Halo, apa kabar semuanya? Sobat sekalian, jumpa lagi di Cosmore Education Channel. Kali ini saya akan mengantarkan bagaimana hiruk pikuknya pendampingan di OJT 2 atau On the Job Training 2 calon kepala sekolah di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sungguh luar biasa dalam menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang dituntut seorang calon kepala sekolah, baik kajian manajerial, 8 standar nasional pendidikan yang harus dilakukan di sekolahnya sendiri ataupun sekolah magang, kemudian rencana proyek kepemimpinan yang harus dilakukan di sekolahnya sendiri yang direncanakan waktu kegiatan Initiative Training 1, dan peningkatan kompetensi yang harus dilakukan seorang calon kepala sekolah di sekolah magang. Ini semua dilakukan dalam waktu yang terstruktur dan sistematis, tidak bisa terelakkan. Maka seorang calon kepala sekolah harus dituntut sedemikian rupa. Namun apa yang terjadi? Dari 20 orang kandidat ini, kalau kita ikuti dari pendampingan pertama, kedua, ketiga ini, rasa-rasanya saya sebagai seorang beasiswa pengajar di klub ini, ketika datang dari Medan sampai ke Labuan Batu yang harus tempuh dengan perjalanan cukup gerempat karena jalur macet, itu minimal 8 jam, hingga yang terakhir pendampingan ketiga itu sampai 15 jam. Ini kalau melihat aktivitas teman-teman semuanya, rasanya hilang capek karena semangatnya yang luar biasa. Namun demikian, sebelum nonton video ini secara panjang lebar, jangan lupa diberi like, komentar yang banyak, lalu di-share atau dibagi dengan teman-teman yang lain sehingga tahu bagaimana hiruk pikuknya kegiatan dekat para calon kepala sekolah saat pendampingan. Dan yang sangat penting sekali adalah diberi subscribe. Oke sobat sekalian, jangan lupa tonton sampai selesai. Ya karena cemilan itu ya, makanya. Cemilan itu, Pak. Coba kalau nggak ngemil. Kalau nggak ngemil pening. Pening atau pusing? Pusing. Naning jadinya. Naning ya, di atas pusing. Naning ya. Nah, kalau cemilannya yang menimbulkan gemuk, karbohidratnya banyak ya. Makan roti lah. Lah ya timbangannya naik lah. Kalau nggak gitu ya nggak kenyang. Padahal makan nasi lagi Pak, makan sahur. Pokoknya nggak kenyang. Iya, melayang nanti ya. Karena setahu saya dulu pelatihan mesti turun berat badan saya.
Kan kerja berlembur sampai malam kan? Iya. Belum dijilid aja udah terasa tebal ya. Belum dijilid itu udah terasa tebal, apalagi dijilid. Lebih ringkas lah kalau dijilid. Ratusan halaman itu rata-rata. Nah, iya. Gimana? Saya kan itu kan mengenai pemanfaatan media pembelajaran. Terus saya laksanakan di sekolah. Setelah itu saya adakan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan dan saya buat pendampingan. Di situ tingkat kemampuan guru itu sudah meningkat dan ada yang nilainya tinggi. Setelah saya supervisi. Iya. Dan setelah itu adakan lagi kegiatan KKG tutor sebaya, dan saya buat dia yang nilai yang tinggi itu saya buat jadi narasumbernya. Dan setelah itu yang saya buat itu tinggal 2 sampelnya, guru yang memang belum bisa Pak. Belum berkembang saya ya? latih lagi dan dibantu dengan guru-guru yang lain. Dan untuk instrumennya itu juga saya buat yang 2 itu aja. Terus apa yang jadi masalah? Apakah bisa seperti itu? Loh, ternyata ada peningkatan tidak? Ada Pak. Loh, Setelah di supervisi lagi yang guru yang lemah tadi, yang belum mampu, itu semakin meningkat ya Pak. Lah iya, apa yang jadi masalah? Kan tidak ada kan? Tapi kan ada keterbaruannya. Iya, Ibu tapi memanfaatkan saya tutor yang sebaya saya itu. buat. Tapi dan peningkatan keterbaruannya kan itu. Ini enggak masalah. Ya, silakan. Dan saya juga membuat sampelnya itu untuk siswa itu pada saat pembelajaran IPA, karena yang banyak menggunakan dalam pelajaran Kit banyak ya. Jadi guru itu sampel saya buat guru siswa kelas 6. Nah, mulai dari ulangan harian pertama sama ulangan harian kedua. Dan itu dari ulangan harian yang pertama yang tadi agak lemah, sekarang ulangan harian kedua setelah diapa semakin meningkat. Ya, Cuma satu kelas saja saya buat sampel. apalagi kelas lain sebenarnya Ibu bisa nanti eskalasi tiap kelas dilakukan seperti itu kan. Ya saya buat, memang saya supervisi juga, saya buat pendampingan. Cuman untuk membuat laporannya itu Pak cuma satu saya buat. Satu sampel. Sampel. Sampel ya, dari diantara ya, Iya. yang terbaik mungkin ya. Yang terbaik ya Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Dan itu catatan menurut saya, catatan penting ya. Untuk kelas-kelas yang selama ini mungkin belum menunjukkan praktek yang lebih baik kan bisa dikembangkan lagi. Dan di kelas 1 juga mantap dia Pak, Lah, karena iya. dia di balok penjumlahan saya buat dia, saya ajari gurunya untuk membuat alat peraga balok penjumlahan yang saya buat warna-warni. Saya ajari guru membuat warna-warni dari alat-alatnya itu, dan mereka menjumlahkan. Nah, nanti warna merah sama warna kuning gabungkan berapa jumlahnya, langsung. Ternyata anak bisa ya? Bisa Pak. Oh. Semakin senang. Lah iya. Apa yang jadi persoalan kan? Nanti kalau ada tepuk tangan gitu senang Pak. Yang jadi persoalan itu sekarang, dulu siswa dari TK tepuk-tepuk, Iya. jingkrak-jingkrak, girang, Iya. masuk SD suruh duduk manis, tidak boleh tepuk-tepuk, bersedekap ya.
kalau nggak sopan. Itu yang harus kita benahi lah, agar well-being-nya itu nampak. Well-being-nya nampak. Jadi siswa bahagia ya. Iya, bahagia dia, Pak. Belajar itu bahagia, jangan belajar siswa merasa tertekan itu jadi masalah. Kan gitu. Nih, kalau sudah menunjukkan well-being, ini kan ibu cara menjadikan siswa nyaman itu silahkan dengan cara apa, tutor sebaya. Seorang mereka. Iya, ini apa-apa. Tapi pasti ada guru yang tidak sependapat. Ada. Tidak apa-apa. Ada beberapa guru itu memang ribut kali kelas ini gitu. Makanya. Jadi saya jelaskan, mereka itu menggunakan alat beragam. Ya. Saya buat rapat, saya kasih arahan. Sekarang itu kalau mau ribut, kalau dalam keadaan belajar, kita nggak boleh marah. Ributnya ribut belajar ya, bukan ribut, bukan belajar. Tak menentukan yang jadi persoalan anak ribut tidak tahu arah. Iya. Ini kan edukasi. Iya. Tuh, oke silakan aja. Ada lagi yang lain mau cerita-cerita? Pak Sarel? Ya. Oh silakan Bu Dwi. Oh Pak Dwi dulu. Ini kan tebel ya kan Pak. Kalau saya pakai 10 orang gitu, apa harus dimasukkan semua Pak? Atau bisa saya pisahkan? Maksudnya instrumen apa yang tebel? Semua Pak, yang ini itu aja kan saya ambil 20% dari jumlah siswa kan jadi 20 orang. Ambil tiga itu, iya ambil 3 sampel. Sampel itu kan kalau 3 itu begini logikanya, ya pasti tidak sama. Ada pembanding untuk membandingkan. Ada positif, negatif. Lah tengah-tengah itu pasti menjadi penengah. Maka 3 paling tidak. Iya. Nggak usah semuanya ya tebal nanti di lampiran. Iya, cuman ibu disiapkan tersendiri, mungkin dijilid tersendiri ya. Oke. Ya silakan. Ada lagi teman-teman? Jadi semangat, silakan praktek baik. Ini kan salah satu praktek baik ya. Praktek baik itu best practice ya bahasa ininya. Silakan. Itu kan cara-cara mungkin di luar dari metode-metode selama ini, tapi ternyata dilakukan menjadi luar biasa. Oke.